kami yang berada dalam tata kerajaan surga. Kembali Tuhan kami datang pada Tuhan pada saat petang atau pada saat malam hari ini. Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami ada sebagaimana ada kami pada saat sore hari atau pada saat malam hari ini. Kami mau katakan semua karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapakku yang baik, kami bersyukur sepanjang pagi sampai detik malam hari ini. Kami melihat pemeliharaan Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan, kami melihat mujizat Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan. Tiada habis-habisnya, selalu baru dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu Roh Kudus, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak setia kepada Engkau. Terima kasih Bapakku yang baik. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan tadi Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan pada saat malam hari ini kami akan membuka hati kami lebar-lebar. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja lewat hati iman dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan Bapa, itu benar-benar Bapa menjadi kompas, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa makin hari hidup kami makin kudus, makin hari hidup kami makin berkenan, makin hari hidup kami makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik. Beracaralah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu, mampukan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Iya, saya melihat, saya memantau dari sana Bapak Ibu, jemaat Rumah Berkat ini adalah jemaat Tuhan yang antusias. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat sobat saya. Ya, ini sobat yang luar biasa di Indrajaya, memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk sharing kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Lukas untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan juga saya tidak lupa sahabat saya juga yang satunya juga, yaitu Bapak John. Wah, dahsyat ini, luar biasa dari asal Lamandau Pak ya. Kok Lamandau ya Pak ya? Enggak, Lamandau itu. Oh, santai itu. Luar biasa. Iya, luar biasa. Saya melihat semangatnya luar biasa ya. Saya coba lihat di YouTube-nya, di YouTube maupun juga di Facebooknya ya. Firmannya dahsyat dan luar biasa ya, yang membangkitkan iman. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita kepada kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bapak Ibu, hari ini topik kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah berperang untuk menang. Ya, katakan bersama saya, berperang untuk menang. 2, 3. Berperang untuk menang. Sekali lagi, 2, 3. Berperang untuk menang. Iya. Kalau di mindset kita, kalau kita bercerita tentang yang namanya perang, endingnya adalah menang, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebagai landasan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Iya, kalau sudah mendapatkan ayat ini untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu sekalian kembali kita sama-sama bangkit berdiri di dalam Roma 8 ya. Roma 8 ayat yang ke-37. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan dulu kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya sedikit mau memberikan satu pendahuluan kepada kita agar supaya nanti masuk kepada isinya itu kita lebih gampang untuk menangkap atau mencerna pokok-pokok poinnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini kepada kita sekalian pada saat malam hari ini. Semua orang ya pasti menginginkan suatu kehidupan
yang enak tanpa masalah. Betul Bapak Ibu sekalian? Udah deh, aku capek. Sejak aku kecil sampai aku berkeluarga, uripku rasanya gak enak. Masalah terus bertubi-tubi datang, persoalan terus bertubi-tubi datang. Kalau bisa, harapan saya, masalah tersebut jangan datang kepada saya lagi. Kalau bisa, harapan saya mulus-mulus saja. Jangan ada yang namanya masalah kembali menerpa kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti menginginkan suatu kehidupan yang kalau bisa ya, yang situasinya yang menyenangkan lah dalam hal ini. Pokoknya yang membuat hati ini happy, pokoknya yang membuat hati ini gembira begitu ya. Uripku soro ya. Pokoknya buat happy lah, jangan dibuat susah. Pokoknya buat hati saya gembira dalam hal ini, yang menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang tenang, ya. Kemudian bukan hanya tenang, semua orang menginginkan suatu kehidupan yang bahagia, yang berhasil, yang aman, yang damai sejahtera. Kalau bisa Pak, harapan saya sesuatu yang pahit itu kalau bisa hilang dari hadapan saya. Kalau bisa harapan saya yang enak saja begitu, yang manis-manis saja ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti jalan tol mulus bebas hambatan. Ya, adakah kehidupan yang demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian? Saya rasa tidak ada ya. Masalah nggak diundang pun juga masalah tetap datang kalau itu ada ya. Saya rasa tidak ada Bapak Ibu sekalian. Pasti ada yang namanya hambatan, pasti ada yang namanya persoalan, pasti ada yang namanya pencobaan, pasti ada yang namanya kerikil-kerikil tajam di dalamnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya katakan Bapak Ibu, ini suatu kehidupan yang sungguh sangat tidak realistis. Kenapa begitu? Karena saya percaya selama Rudi Silaban ya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tinggal di dalam dunia ini, saya percaya selama itu pula saya pasti ada yang namanya masalah. Betul Bapak Ibu sekalian, pasti ada masalah. Setiap orang memiliki yang namanya pergumulan dan masalah yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Betul? Masalah saya tentunya berbeda dengan masalah Bapak Lukas. Masalah saya tentunya berbeda sama Bapak Pak Karno ya Pak ya. Pak Karno sampai Pak Karno. Masalah saya tentunya berbeda dengan Bapak John dalam hal ini. Masalah saya tentunya berbeda dengan Ibu Lucy dalam hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tergantung bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Apakah kita mau pakai cara-cara yang kita sendiri atau mau pakai cara Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Kan pilihannya tidak ada lagi, hanya dua saja. Pakai langkah-langkah kita, pakai kekuatan kita, pakai strategi kita, atau minta pertolongan Tuhan, ya. Berdoa agar supaya Tuhan campur tangan dalam hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan begini kepada kita sekalian, hidup tanpa masalah sedikit pun hanya akan ditemukan di negeri dongeng. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Sekali lagi, hidup tanpa masalah sedikit pun hanya akan ditemukan di negeri dongeng. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang percaya akan memiliki kehidupan yang tanpa ombak, gelombang, dan badai. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Justru hidup orang percaya adalah hidup dalam peperangan. Justru hidup orang percaya adalah hidup dalam yang namanya pergumulan dalam hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu adalah tentara Kristus. Amin. Sekali lagi, orang percaya adalah tentara Kristus yang harus siap ya berperang. Suka tidak suka Bapak Ibu sekalian, saya
Bapak Ibu sekalian adalah tentara-tentara Kristus yang harus siap sedia, yang harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita harus berjaga-jaga dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kita ini sebenarnya berperang melawan siapakah? Tadi saya katakan orang percaya adalah tentara-tentara Kristus yang harus siap berperang. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah, kita ini berperang melawan siapakah Bapak Ibu sekalian? Saya hanya bagi 2 poin saja, tidak lama-lama Bapak Ibu. Ya, 2 poin saja. Yang pertama adalah, kita ini berperang melawan siapa? Yang pertama adalah, kita berperang melawan yang namanya iblis. Katakan bersama saya, iblis. Sekali lagi, kita ada 150 orang pada malam hari ini. 2, 3, iblis. Sekali lagi, iblis. Ya. Jadi memang lawan kita adalah iblis Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Betul Bapak Ibu? Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat di Alkitab, di kebenaran firman Tuhan, bahwa sekarang ini kalau kita melihat perang di mana-mana. Betul? Iya. Apalagi Bapak Ibu, kelaparan di mana-mana. Apalagi gempa juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau di sini mungkin kemarin terasa ya ada gempa ya. Ada ya, betul ya? Iya. Gempa juga Bapak Ibu, bolak-balik gempa, bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga gempa juga di mana-mana Bapak Ibu. Kemudian apalagi kedurhakaan semakin bertambah, ya. Moralnya manusia semakin gak karu-karuan, moralnya manusia semakin bejat dalam hal ini. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kasihnya orang, ya, kasihnya orang itu makin lama makin dingin dalam hal ini. Betul Bapak Ibu sekalian? Iya. Kemudian juga kalau kita memperhatikan, banyak yang namanya ajaran-ajaran sesat, banyak yang menyebut dirinya adalah nabi. Iya. Banyak sekarang nabi-nabi palsu Bapak Ibu sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini kepada kita sekalian pada malam hari ini. Sekalipun tanda-tanda mengenai waktu Tuhan sudah begitu dekat, ya, masih banyak orang yang tidak mau bertobat dalam hal ini. Ya, masih banyak di luar sana orang yang tidak mau bertobat. Malahan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, kejahatan mereka semakin apa? Semakin menjadi cantik dalam hal ini. Semakin tak karu-karuan. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat berita di televisi, rata-rata berita, khususnya berita ya, khususnya berita itu rata-rata berita yang tidak enak Bapak Ibu, betul ya? Tidak enak Bapak Ibu, kerusuhan lah, kemudian begal lah, memperkosa lah, ya, gantung diri lah, ya, harga juga yang sekarang gak karu-karuan, pokoknya beritanya berbeda enak Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka juga berlomba-lomba memburu hal-hal yang duniawi yang dapat memuaskan keinginan dagingnya dalam hal ini. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya kepada kita pada malam hari ini, jujur saja, kira-kira dosa itu nikmat atau tidak Bapak Ibu? Jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya, dosa itu nikmat atau tidak? Nikmat. Yang ngomong gak nikmat, jangan ada dusta di antara kita. Dosa itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah tanggung jawabmu kepada Tuhan. Sebab apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tekankan kepada kita pada malam hari ini, justru di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, biarlah kita semakin lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah kita semakin lebih mencintai kebenaran
Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin lebih memfokuskan hidup kita, memfokuskan diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Agar supaya apa? Agar supaya kita kuat dan mampu bertahan menghadapi yang namanya pekerjaan iblis yang terus berusaha menyesatkan orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, Yakobus mengingatkan kita. Coba kita perhatikan Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya bisa minta tolong untuk membacakan, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Iya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan, coba lihat ya. Tunduklah kepada siapa di sana dikatakan? Allah. Kepada Allah, dan lawanlah iblis. Maka di sana dikatakan ia akan lari daripada. Bapak Ibu begini, ya. Saya mau kasih tahu begini kepada kita sekalian. Bagaimana kita bisa tunduk atau taat kepada Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa mengalahkan atau menghancurkan iblis bila mana kita masih tinggal di dalam kedagingan? Betul Bapak Ibu sekalian? Gak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana mungkin silaban mau menghancurkan iblis, mau mengalahkan iblis bila mana di dalam diri saya tidak ada yang namanya ketundukan, tidak ada yang namanya ketaatan. Yang ada dalam diri saya adalah pemberontakan dalam hal ini. Oh, tidak bisa. Iblis malah bertepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya percaya bila mana Anda Bapak Ibu sekalian memiliki yang namanya sikap ketundukan, ketaatan kepada iblis, Alkitab jelas berkata, di sana dikatakan, maka ia akan lari daripada. Kalau begitu, saya mau kasih pertanyaan kepada kita sekalian. Mengapa kita harus tunduk kepada Tuhan? Kalau begitu, mengapa kita sekalian yang hadir pada malam hari ini harus tunduk kepada Tuhan? Jawabannya ini Bapak Ibu sekalian. Jelas ini Bapak Ibu. Inilah kuncinya untuk kita bisa mengalahkan iblis, untuk kita bisa menghancurkan iblis, yaitu kita harus tunduk. Ini kuncinya. Kuncinya adalah tunduk atau taat kepada Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Saya mau bilang begini kepada kita sekalian. Tunduk kepada Tuhan berarti taat melakukan apa yang difirmankannya. Dengar baik-baik sekali lagi, ya, jangan hilang fokus Bapak Ibu sekalian. Habis ini kita pasti bersantap ria, ya. Saya mau bilang begini kepada kita sekalian, ya. Banyak orang tidak suka tunduk kepada Tuhan, ya. Tunduk kepada Tuhan berarti taat melakukan apa yang difirmankannya. Bapak Ibu, maaf sekali lagi, maaf. Banyak orang tidak suka tunduk kepada Tuhan, ya, dan lebih memilih hidup menurut yang namanya keinginannya sendiri. Saya mau tanya kepada kita sekalian, apakah rugi jika kita tunduk kepada Tuhan? Jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Apakah rugi? Ya, jika kita tunduk kepada Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Betul ya, tentu jawabannya halo yang di belakang tidak. Iya, malah silaban ini rugi, silaban aneh-aneh aja. Ya tentu tidak dong ya Bapak Ibu. Saya katakan tidak rugi bila mana saya dan Bapak Ibu sekalian tunduk atau taat kepada Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9. Ya, bisa kita tolong bantu saya bacakan 145 ayat 9. Ada yang bisa bantu? Ya, di sana dikatakan begini,
Tuhan itu baik pada semua orang Iya. dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Iya. Bapak Ibu kalau perhatikan garis bawahi, Tuhan itu baik kepada satu orang. Semua orang. Semua ya, betul ya. Apa di sini saya yang salah baca? Semua ya, betul ya. Semua ya, bukan satu ya. Semua orang ya. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi saya mau tekankan kepada kita pada malam hari ini, kepada Bapak Ibu sekalian, tidak rugi bila kita tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu terlalu baik dan teramat baik. Di sana dicatat Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Mazmur 145 Tuhan itu baik kepada semua orang. Dia tidak melihat latar belakang kita. Dia tidak melihat yang namanya status kita. Dia tidak melihat apakah itu orang mampu atau orang yang tidak mampu. Anda Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang yang benar. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk orang yang berdosa, supaya saya dan Bapak Ibu sekalian diselamatkan. Kenapa? Karena memang dia baik. Itulah kasihnya yang luar biasa. Bahkan kasihnya dia rela memberikan nyawanya Bapak Ibu sekalian. Iya, dia mati di kayu salib memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Agar supaya apa? Agar supaya dosa kita ditebusnya. Bukan itu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak rugi bila mana kita tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena rancangannya selalu baik. Rancangannya mendatangkan yang namanya damai sejahtera. Coba kita lihat bersama-sama Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Yuk, tolong dibantu saya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Iya, haleluya. Jadi saya mau tekankan kepada kita sekalian pada saat malam hari ini, dengar baik-baik ya. Tidak rugi bila mana saudara dan saya tunduk kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena jelas dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan yang saya dikatakan, bukanlah rancangan kecelakaan. Di sana jelas dipertegas bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, tidak rugi bila mana kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Dengar baik-baik, saya mau bilang begini kepada kita sekalian pada malam hari ini. Tuhan tidak mendesak kita menjadi umat yang kalah. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah, tetapi Tuhan mendesain kita, merancang kita supaya kita menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan lepas kemenangan. Tuhan mendesain kita bukan menjadi anak yang kalah, tetapi Tuhan merancang, mendesain kita supaya kita mengalami yang namanya keberhasilan demi keberhasilan, mengalami yang namanya kesuksesan demi kesuksesan. Itulah Bapak Ibu sekalian, tidak rugi bila mana kita taat atau tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita itu baik. Saking baiknya Bapak Ibu, kalau kita mau merenungkan cinta kasih Tuhan, tanpa kita sadari, seringkali kita meneteskan air mata. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, seringkali kita meneteskan air mata dalam hal ini. Karena kebaikannya itu terlalu besar dalam hidup kita Bapak Ibu. Seringkali kita memberontak, tapi dia tetap baik. Seringkali kita tidak setia, dia tetap setia dalam hal ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini kepada kita sekalian. Jangan pernah berkata bahwa saya ditakdirkan hidup susah. Jangan pernah berkata begitu Bapak Ibu sekalian. Satu ketika kami besuk Bapak Ibu, besuk jemaat, sudah berkeluarga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya kira-kira mungkin umurnya sekitar
50 atau 50 lebih lah suami istri begitu. Kemudian di tengah-tengah perbincangan kami akhirnya dia curhat, ya. Dia curhat, kemudian dia berkata, Pak, hidup saya susah, Pak. Hidup saya susah, Pak. Hidup saya merana, Pak, dalam hal ini. Sejak kecil bahkan sampai berkeluarga anak buah, hidup saya tetap susah, Pak. Susah. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, saya mau berkata begini kepada kita sekalian, kalaupun Tuhan izinkan yang namanya masalah terjadi, kalaupun Tuhan izinkan yang namanya persoalan terjadi, saya katakan sekali lagi, itulah yang namanya proses, itulah yang namanya sekolah kehidupan. Saya percaya, saya punya prinsip Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam diriku, semuanya itu pasti mendatangkan yang namanya kebaikan. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Makanya ada lagu yang mengatakan begini, zamanku tak terselami. Terus Bapak Ibu lanjut, oleh setiap hati-hati. Terus, namun satu hal ku percaya. Apa Bapak Ibu? Ada rencana yang indah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi kalau engkau tetap kuat pada waktu engkau mengalami proses tersebut, maka percayalah, rencana Tuhan pasti indah buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Justru di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah persoalan Bapak Ibu, jangan lari Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan, jangan lari dari masalah, tapi hadapilah masalah tersebut sambil engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya Bapak secara manusia aku nggak mampu, aku nggak kuat Tuhan Yesus, tetapi tolong saya Tuhan, mampukan saya Tuhan, berikan kekuatan kepadaku untuk aku bisa menghadapi masalah tersebut. Aku mampu, aku cakap, aku bisa bersama dengan Tuhan. Jadi jangan lari dari masalah Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan Ulangan 28. Pak Diki. Ya. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Bisa bantu saya? Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, sudah. Beribadah kepadanya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau ingin mendapatkan berkat yang berkelimpahan, ya, kalau engkau ingin hidupmu mengalami yang namanya terobosan demi terobosan, kalau hidupmu ingin mengalami yang namanya kemenangan lepas kemenangan, kuncinya Bapak Ibu, dengar baik-baik, kuncinya adalah tunduk kepada Tuhan, ya, taat kepada Tuhan. Maka ada saatnya nanti, ada waktunya nanti, Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan orbitkan engkau. Alkitab bilang bahwa di sana dikatakan engkau, ya, menjadi kepala, engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ada saatnya nanti segala sesuatu akan Tuhan buat indah pada waktunya. Kuncinya adalah tunduk kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam hal ini. Fokus kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, tidak ada sedikit pun yang
yang baik dalam diri iblis. Tadi kan dalam diri Tuhan Yesus. Tidak rugi bila mana kita tunduk atau taat kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang iblis nih ceritanya ya. Sebaliknya tidak ada sedikit pun yang baik dalam diri iblis. Semuanya saya katakan adalah jahat. Dalam diri iblis tidak ada yang namanya kebaikan. Semuanya jahat Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu Bapak Ibu? Sebab saya mau katakan, misinya iblis hanyalah untuk apa? Misinya iblis hanyalah untuk menghancurkan, untuk membunuh, untuk membinasakan manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan milikilah penundukan diri kepada Tuhan, ya, agar iblis itu lari dari hadapan kita. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, iblis itu paling takut dengan anak-anak Tuhan, yang dimana kalau anak-anak Tuhan itu mencintai kebenaran firman Tuhan. Iblis paling takut dengan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang mencintai kebenaran firman Tuhan. Iblis paling takut dalam hal ini. Ingat, tunduk kepada Tuhan berarti kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Artinya secara tidak langsung hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita menjadi terang dan garam dunia ini. Itu poin pertama. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, yang terakhir, lawan kita selain iblis adalah dunia. Katakan bersama saya 2-3 dunia. Dunia. Sekali lagi dunia. Dunia. Coba buka bersama-sama saya 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, Ya. maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya, Amin. amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, dalam kekristenan yang dimaksud dengan dunia bukanlah suatu wilayah, bukan. Saya tidak berbicara tentang masalah geografis, bukan Bapak Ibu sekalian. Bukan juga tentang sebuah negara, bukan juga berbicara tentang bumi atau tempat di mana kita berpijak Bapak Ibu. Tetapi saya mau tekankan, kata dunia Bapak Ibu sekalian, kata dunia dalam iman Kristen adalah, saya mau katakan begini, kata dunia dalam iman Kristen adalah segala sesuatu yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang membuat roh kita tidak lagi menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Segala sesuatu yang menyenangkan daging dan membuat kita enggan membayar harga. Segala sesuatu yang dimana tidak ada lagi yang namanya gairah untuk kita berdoa, tidak lagi bergairah untuk kita membaca Alkitab, tidak lagi bergairah beribadah, tidak lagi bergairah melayani Tuhan. Saya mau katakan itulah yang disebut dengan dunia Bapak Ibu sekalian. Itulah yang saya sebut dengan dunia. Jadi yang dimaksud dunia bukan semata-mata berbicara tentang dosa dan segala jenis kejahatan seperti berzina, membunuh, mencuri, kemudian juga merampok. Bukan Bapak Ibu, bukan hanya itu saja, tetapi namun segala sesuatu yang membuat kasih kita kepada Tuhan semakin dingin, kasih kita kepada Tuhan semakin dingin, dan membuat kehidupan rohani kita menjadi padam, tidak bergairah lagi di hadapan Tuhan. Saya katakan itulah yang saya sebut dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen ya yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Awalnya wah, kasihnya kepada Tuhan, awalnya nih kasihnya kepada Tuhan itu dahsyat, kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Tapi beriringnya waktu Bapak Ibu sekalian ya,
pelan-pelan kasihnya kepada Tuhan luntur, kasihnya kepada Tuhan semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin. Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin. Kenapa? Karena mereka lebih memilih dunia, karena mereka lebih mencintai dunia. Kenapa? Karena mereka lebih berkompromi, bersahabat dengan dunia, Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Coba kita lihat bersama-sama 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, bisa kita tolong dibacakan kembali. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iya, jadi jelas Alkitab bilang bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu yang ada di dalam dunia? Yaitu keinginan daging. Apalagi Bapak Ibu, keinginan mata. Apalagi Bapak Ibu sekalian, serta keangkuhan hidup ya. Serta keangkuhan hidup itu bukanlah berasal dari Bapa, tapi itu berasal dari iblis, dari dunia ini Bapak Ibu sekalian. Coba kita perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya, silakan. Janganlah kamu mengasihi itu lagi, Pak. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, 16. Sebab semua orang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Serta akan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendaklah tetap hidup selama-lamanya. Iya, ini dia Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Bila mana makin hari engkau makin cinta kepada Tuhan, bila mana engkau makin hari makin mencintai kebenaran firman Tuhan, bila mana engkau makin hari makin sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Alkitab bilang, di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Maka di sana dikatakan Allah tetap, di sana dikatakan apa? Coba perhatikan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mari Bapak Ibu tunduklah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup kita hanya sebatas sebagai pendengar, tetapi kita juga belajar untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Agar supaya apa? Agar supaya hidupmu enggak mudah diseret oleh iblis dan arus dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengomel, tetaplah mengucap syukur, jangan lari dari masalah, hadapi masalah tersebut bersama Yesus. Engkau cakap dan engkau dimampukan dalam hal ini, tapi kuncinya adalah yaitu milikilah yang namanya ketundukan dan ketaatan yang daripada Allah, agar supaya iblis lari dari hadapanmu. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan ujian kita bukan dengan barang panah. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita datang pada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita katakan bersama-sama, bukan dengan barang panah kau membayar dosa.
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu yang sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu yang Tuhan. Setiap padaku jadilah padaku seperti yang hari ini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang hari ini. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Pengorbanan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau mati di kayu salib Bapa untuk menebus segala dosa-dosa kami. Oleh karena itu pada malam hari ini Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Mari Bapa, Engkau ampuni kami, layakan kami Bapa, anak-anak-Mu sekalian Tuhan. Ampuni kami, layakan kami Bapa. Engkau kuduskan kami para pelayan-pelayan Tuhan.
Biarlah Bapa lewat perjamuan kudus tersebut, lewat Tuhan Yesus, persekutuan tubuh dan darah Kristus, iman kami semakin dikuatkan kembali, dan kami percaya segala sakit penyakit kami percaya sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita puja ini pelan-pelan. Mari katakan bersama-sama, ku telah mati. Tulisan ini. Telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Bacaan ini apa? Jadilah Maka kuatkanlah hatimu. seperti yang Kuatkan hatimu karena Matius 27. Mamos Mazmur. telah mati Goyang itu. dan tinggal